Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya sebagai moderator juga selaku sebagai project manager. Nama saya Ahmad bin Fauzi dengan NIM 274 angkatan 2020. Kemudian di sini ada inisiatornya sendiri, Abdul Hakim dengan NIM 302. Kemudian plannernya Herlianto Dwi Purnomo dengan NIM 422. Selanjutnya untuk eksekutornya Adimu Faiz Farid dengan NIM 286. Dan juga yang terakhir untuk uh, closingnya yaitu Muhammad Rafi Alnanda dengan NIM 282. Jadi di sini kami akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester di mana kami menggunakan sistem informasi e-kantin UMM. Jadi untuk e-kantin ini ditujukan untuk admin di mana nanti uh, penggunanya bisa langsung memilih di dalam websitenya sendiri untuk memilih apa yang mau dipesan. Oke, selanjutnya untuk langsung pada bagian pertama untuk inisiatornya sendiri akan dijelaskan oleh Abdul Hakim ini. Untuk yang pertama, penjelasan dari struktur organisasinya terlebih dahulu. Di sini untuk struktur organisasi e-kantin sudah sesuai dengan yang tertera di modul, yaitu sebuah rancangan yang mana itu terkait organisasi e-kantin itu sendiri. Yang pertama itu paling atas manajer Ahmad Hilmi, yang kedua dan ketiga itu staf operasional aplikasi, staf administrasi sarana dan prasarana, lalu lanjut ke penjaminan mutu dan pengawas produk, lanjut lagi terakhir itu ke produsen atau penjajah kantin dan konsumen. Selanjutnya, Oke, selanjutnya untuk surat pernyataan ini, surat pernyataan komitmen. untuk surat pernyataan sudah sesuai juga, sesuai dengan modul. Setiap role sudah ada surat pernyataannya, mulai dari manajer sampai closing. Coba scroll ke bawah. Untuk isi dari surat pernyataan sendiri, yaitu bersedia untuk mengerjakan progres atau proyek yang akan dibuat. Selanjutnya, Oke, kemudian untuk penjelasan dari bisnis case-nya. di sini untuk bisnis case-nya sendiri yang berisi introduction atau background dari project yang dibuat, yaitu terus bisnis objektif, planning ke depannya atau objektif yang akan dicapai, lalu current situation and problem itu seperti menganalisa situasi dan problem atau masalah yang akan dihadapi, produk, service, itu isi dari project sendiri. Potential risk itu resiko yang mungkin akan dihadapi. Terakhir yaitu project charter dari project di kantin. Project charter berisi pengertian dan tujuan proyek, fungsi aplikasi seperti berikut: fungsi aplikasi, pemesanan makanan, manajemen persediaan, pengaturan harga, sampai pelaporan dan analisis. Berisi juga peranan tanggung jawab setiap role, manajer, inisiator, planner, eksekutor, dan terakhir closing. Lalu yang terakhir ada estimasi atau total pasti anggaran yang akan dikeluarkan.
yaitu sekitar 64.500.000. Di sini untuk perhitungan terkait estimasi biayanya itu menggunakan Kokomo dengan menggunakan 3 metode yaitu organik, semi-detached, dan embedded. Sudah terhitung semuanya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk peran dari inisiator, kemudian dilanjutkan oleh planner. Jadi untuk yang pertama, untuk estimasinya sendiri di dalam planner akan dijelaskan oleh Yulianto ini. Baik, di sini mengenai estimasi, jadi yang sudah seperti yang dijelaskan tadi oleh Mas Hakim, ada project charter, di mana untuk estimasi sendiri di sini ada 3 untuk perhitungan dalam kokomonya. Di sini ada organik, terus semi detached sama embedded. Di sini untuk perhitungannya di mana kita mengasumsikan atau eh, memberikan perkiraan yaitu sekitar 5.000 kode atau 5.000 baris kode untuk aplikasi atau sistem yang ingin kita buat di sini. Lalu kita masukkan ke setiap rumus yang ada, setiap bagian yaitu dari organik, semi-detached, sama embedded. Pada bagian organik sendiri di sini sekitar perkiraannya untuk ini itu 13, untuk waktunya itu sekitar 7 bulan sama berjumlah 2 orang. Terus untuk semi detached sendiri untuk waktunya itu sekitar 7 bulan dengan jumlah 3 orang. Serta untuk embedded sendiri di sini dengan waktu 7 bulan dengan jumlah 4 orang. Mengenai estimasi biaya sendiri di sini ada estimasi tentang bottom up. Mengenai sorry, mohon maaf, maksudnya mengenai estimasi biaya di sini ada bottom up. Penghitungan bottom up-nya di mana kita akan menghitung hasil atau biaya yang dikeluarkan per harinya, di mana per hari itu didapatkan dari total cost setiap role atau setiap bagian yang nantinya akan dibagi jumlah orangnya serta berapa hari, seperti itu. Selanjutnya untuk penjelasan dari SDLC-nya. Mengenai SDLC yang kita pilih, yaitu dalam sistem informasi e-kantin, yaitu kita menggunakan metode SDLC Agile. Agile sendiri dipilih karena sifatnya yang bisa dibilang fleksibel, salah satunya. Terus bisa dibilang cocok untuk project atau sistem yang akan kita buat, yaitu sistem yang tidak terlalu besar, bisa dibilang dari kecil menuju sedang. Jadi seandainya ada perubahan atau ada hal yang ingin direvisi, jadi ini memudahkan kita karena bisa dibilang ini merupakan tahap pertama kita mencoba untuk melakukan pembuatan proyek perangkat lunak ini, sehingga eh, bisa dibilang dinilai lebih cocok metode agile, sehingga itu yang dipilih. Baik, selanjutnya untuk bagian RBS. Baik, untuk RBS di sini, ini merupakan bagian dari WBS, itu Work Breakdown Structure, yang dimana kita menggunakan Project Libre. Dari Project Libre sendiri, kita memasukkan semua
kebutuhan, entah itu dari material, entah itu dari pekerjaan dan sebagainya. Lalu didapatkan RBS sendiri di sini. RBS sendiri merupakan bisa bilang resource breakdown structure, merupakan isi dari WBS yang di dalamnya bisa berisi report dari setiap bagian yang ada, mulai dari harga, maksudnya biaya, serta budget yang ada. Untuk WBS-nya sendiri atau project library-nya nanti akan ada di bagian controlling and monitoring. Mungkin itu saja dari saya sebagai planner di sini. Selanjutnya saya serahkan lagi ke project manager di sini sebagai moderator, Silmi. Oke, selanjutnya untuk pada bagian eksekutor ini. Yang pertama untuk jiranya sendiri. Nah, di sini bisa saya akan menjelaskan bagian eksekutor. Di sini bisa dilihat bagian jiranya. Kami sudah membuat jira pada kegiatan praktikum ya. Nah, dan ini hasil dari kelompok kami. Di sini timelinenya bisa kelihatan yang dimana ada beberapa tahapan. Yang pertama mulai dari analisis kebutuhan pengguna, yang dimana jika dibuka itu ada kegiatan-kegiatan yang lain atau task-task yang lain. Nah, itu bisa dilihat. Nah, semua statusnya sudah down ya, karena sudah selesai. Terus tahapan selanjutnya desain. Setelah desain interface dan lain-lain itu kita melakukan implementasi. Nah, setelah melakukan implementasi, kita melakukan tentunya tahap pengujian ya, seperti tahap agile pada umumnya. Nah, di situ bisa terlihat down, dan pada tahap evaluasi dilakukan testing kembali dan peninjauan ulang. Nah, untuk Jira kami tuh nah, di sini ada backlog. Di sini backlog berisi kegiatan-kegiatan atau to-do list yang kita lakukan di timeline tadi. Di sini juga berisi sprint yang kita lakukan ketika memulai proyeknya. Nah, mengimplementasi proyeknya. Kemudian bagian report. Nah, report di sini ada beberapa jenis report ya. Ada burn down. Sini ada contohnya burn down, burn up, sama sprint report. Sprint report yang paling pentingnya di sini. Terus pada selanjutnya setelah Jira ada lagi. Nah, kemudian user guideline atau bisa dibilang buku petunjuk untuk pengguna yang mana ini nanti diserahkan kepada klien setelah kita menandatangani ya surat serah terima. Di sini ada dua, yaitu cara melihat menu makanan dan minuman, dan B, cara memesan makanan dan minuman pada web kita. Di sini ada tahapan. Yang pertama melihat menu dan makanan. Tahapan 1 masuk ke home screen, dan 2 klik tombol lihat produk ya, seperti buku panduan pada umumnya. Begitupun yang pada bagian B berisi tahapan-tahapan seperti yang bisa terlihat di sini. Oke, itu saja untuk user guideline atau buku panduan penggunanya. Kemudian untuk yang terakhir ada SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya. Nah, di sini ada kebutuhan-kebutuhan spesifikasi yang akan dibutuhkan untuk membuat project ini. Nah, di sini bisa dilihat ada deskripsinya, diagramnya. Diagram ada 2, activity dan sequence diagram. Ada juga ER diagramnya untuk basis data, tentunya ER diagram. Kemudian di sini di sini ada prototype wireframe ya, prototype yang dibuat di Figma, pembuatan website kami yang bernama Ekantin ya. Bisa dilihat di sini ada halaman daftar menu dan halaman pemesanan makanan. Nah, kemudian di bagian bawahnya prototype sendiri ada implementasi ke web. Di sini bisa dilihat ini adalah home screen. Nah, terus pada halaman selanjutnya ada daftar menu, di mana berisi menu-menu yang bisa dipesan. Ketika kita klik tombol pesan, maka akan muncul
tampilan yang ada yang ketiga ini. Nah, kemudian mungkin eh, itu saja yang di bawah ada uji-uji kebutuhan. Ya, setelah kita melakukan implementasi tentunya kita harus menguji kebutuhannya apakah sudah terpenuhi atau tidak kebutuhan penggunanya. Ya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk bagian eksekutornya. Kemudian berlanjut pada controlling and monitoring. Jadi yang pertama untuk bagian dinamika timnya, di mana dinamika timnya ini untuk sistem informasi e-kantin ini, yang pertama yaitu untuk kebutuhan pelanggan ini dapat berubah seiring waktu. Jadi dapat mempengaruhi arah dari pengembangan aplikasi, di mana yang kedua adalah kompleksitas fungsionalitas. Jadi di sini untuk aplikasi e-kantin yang lengkap dan fungsionalitas ini dapat melibatkan sejumlah fitur seperti sistem pembayaran, manajemen, kemudian integrasi dengan sistem lain, dan lain sebagainya. Di mana ini untuk memastikan bahwa semua fitur nanti berfungsi dengan baik. Kemudian untuk uji coba dan penyesuaian ini, jadi timnya harus melakukan pengujian menyeluruh untuk mengidentifikasi bug, kesalahan, dan masalah kinerja. Kemudian untuk pengabdesian pengadopsian oleh pengguna ini untuk memperoleh adopsi aplikasi e-kantin. Jadi untuk baik karyawan atau pelanggan eksternalnya itu bisa digunakan untuk nanti di mana kita akan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Jadi nanti kita akan menyediakan pelatihan dan juga dukungan untuk memastikan pengguna itu penggunaannya itu bisa sukses. Oke, selanjutnya untuk reportnya sendiri. Baik, untuk reportnya dari controlling dan monitoring, di mana tadi untuk bagian RBS atau resource-nya. Kemudian untuk report dari rugi dan untung ini, jadi untuk di dalam Project Libre ini, di mana project ini itu dimulainya tanggal 1 Maret, ketika di Project Libre ini hingga 17 Juli nanti. Jadi untuk posnya itu masih untuk pengeluaran dari pekerja tetap dengan totalnya yaitu 26 juta sekian. Oke, kemudian untuk tampilan Project Libre-nya. Nah, untuk Project Libre-nya kurang lebih seperti ini. Dari kita pada bagian awalnya untuk durasinya sendiri juga. Kemudian di dalam resource-nya sendiri. Untuk resource material pekerjaan dan lain-lain. Kemudian ini untuk RBS lengkapnya kurang lebih seperti ini. Oke, baik, kurang lebih seperti itu untuk Project Libre-nya. Kemudian yang terakhir untuk bagian closing akan dijelaskan oleh Muhammad Raffi Arnanda. Yang pertama untuk penjelasan dari rencana pelatihan terlebih dahulu. Baik, untuk bagian closing itu saya. Jadi untuk rencana pelatihan sistem web kantin ini, adapun tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan terkait sistem web kantin untuk mengoptimalkan operasi kantin dan memberikan pengalaman yang lebih baik pada pengguna. Jadi total durasi pelatihan ini ada 8 jam. Di hari pertama eh, ada 2 jam. Yang pertama itu pengenalan sistem web kantin. Setelah itu 2 jam yang kedua ini penggunaan dashboard admin. Dan pada hari kedua ini ada 2 kegiatan masing-masing 2 jam. Yang pertama yaitu pelatihan penggunaan akhir dan yang kedua ini untuk pelatihan pelayanan pelanggan. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu demonstrasi, latihan praktis, diskusi dan tanya jawab. Untuk evaluasi pelatihannya sendiri ini nanti menggunakan ujian akhir dan umpan balik dari peserta itu sendiri. Oke, selanjutnya untuk penjelasan dari berita acara. Berita acara serah terima aplikasi. Untuk berita acara serah terima aplikasi sendiri, di sini ada dua belah pihak. Yang pertama yaitu
dari project manager, yaitu Ahmad Hilmi Fauzi, dengan identitas sekian. Dan yang kedua ini penanggung jawab kantin yang bernama Samsudin Arifin. Jadi barang yang diserahkan yaitu aplikasi e-kantin berupa jumlah 1 unit CD. Mungkin seperti itu untuk berita acara serah terima aplikasi ini. Baik, untuk yang terakhir, untuk term of service-nya. Untuk term of service pada e-kantinnya sendiri. Jadi adapun isi-isi yang ada di term of service ini yaitu menyatakan detail tentang apa yang menjadi tanggung jawab sebagai penyedia layanan e-kantin tersebut, dan kewajiban pengguna yang harus dipatuhi untuk menggunakan layanan yang tersedia. Jadi pengguna yang tidak mengikuti aturan yang tertulis dalam TOS maka akunnya dapat disuspend atau dihentikan. Baik, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari ujian akhir semester, di mana dari peran role masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda, dari inisiator hingga closing. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.